Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas individu dengan judul materi yaitu prinsip-prinsip dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan, serta produk pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD, selaku mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurul Lanisa dengan NIM 05233514, kelas PGSDC. Materi yang pertama yaitu prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Nah, prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran, baik yang menyangkut apa dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran, ke arah mana sebenarnya pembelajaran harus dilaksanakan, maupun menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip aktivitas, di mana mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu prinsip motivasi, di mana ada beberapa kesukaran yang dialami seorang guru untuk memotivasi peserta didik. Yang pertama yaitu realitas, bahwa guru belum memahami sepenuhnya akan motif. Yang kedua yaitu motif itu sendiri bersifat perseorangan. Yang ketiga, tidak ada alat, metode, atau teknik tertentu yang dapat memotivasi peserta didik dengan cara yang sama atau dengan hasil yang sama. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip individualitas, di mana individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Tidak ada dua manusia yang sama persis. Khususnya jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip lingkungan, di mana pembawaan yang potensial dari individu bersifat umum dan dapat berkembang bermacam-macam kenyataan hasil interaksi dengan lingkungannya. Prinsip yang kelima yaitu prinsip konsentrasi. Yang pertama yaitu akan membangkitkan minat peserta didik untuk menaruh perhatian dalam pembelajaran dan menimbulkan daya konsentrasi itu sendiri. Yang kedua, dapat mengorganisasikan bahan pelajaran yang menjadi suatu yang mendorong peserta didik selalu aktif dalam hal mengamati, menyelidiki, memecahkan, dan menentukan jalan peninsulannya, sekaligus bertanggung jawab atas tugas yang diserahkan kepadanya. Prinsip yang selanjutnya itu prinsip kebebasan, di mana menyarankan pembuatan keputusan-keputusan tentang tindakan-tindakan individu didasarkan pada ukuran kebijakan, meskipun menurut mazhab filsafat pengertian kebajikan itu sendiri relatif berbeda-beda. Selanjutnya prinsip peragaan, di mana peragaan meliputi semua pekerjaan pancaindera yang bertujuan untuk mencapai atau memiliki pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih tepat dengan menggunakan alat-alat indera. Selanjutnya yaitu prinsip kerjasama dan persaingan. Ada dua jenis kerja kelompok menurut William Burton. Yang pertama yaitu kerja kelompok untuk memecahkan suatu proyek atau masalah dengan langkah-langkah timbul masalah, identifikasi dan analisis masalah. Yang kedua, diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang menimbulkan berbagai pendapat. Kemudian, agar kerja kelompok berjalan baik, perlu diperhatikan yaitu peserta didik perlu mengenal dan memahami tujuan, rencana, masalah, dan manfaat untuk mereka. Prinsip berikutnya yaitu prinsip apersepsi, di mana suatu penafsiran buah pikiran yaitu menyatu adukan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Prinsip korelasi. Korelasi akan menghasilkan asosiasi dan apersepsi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya itu prinsip efisiensi dan efektivitas,
di mana waktu pembelajaran seharusnya tidak terbuang sia-sia. Disiplin kelas dan disiplin waktu perlu dihargai oleh setiap subjek pembelajaran. Prinsip yang ke-12 yaitu prinsip globalitas, yang dimana bahwa keseluruhan adalah menjadi titik awal pembelajaran. Peserta didik selalu mengamati menjadi titik dahulu baru kemudian bagian-bagiannya. Prinsip yang terakhir yaitu permainan dan hiburan. Peserta didik hendaknya diizinkan bermain, refreshing, menghibur diri, bersukaria, dan lain-lain untuk mengendurkan saraf-saraf yang kencang atau tegang, menghindarkan kebosanan, menghilangkan kelelahan, asalkan semua itu memiliki nilai manfaat bagi peserta didik dan bagi kelangsungan dan kelancaran aktivitas pembelajaran dan sebatas kewajaran. Selanjutnya materi taksonomi tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kawasan kognitif, yang dimana kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni yaitu evaluasi. Yang kedua, kawasan afektif atau sikap dan perilaku. Kawasan afektif ini suatu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang ketiga yaitu kawasan psikomotor, yang dimana kawasan psikomotor ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu persepsi, yang dimana berkenaan dengan penggunaan indera dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, kesiapan, pengalaman tertentu termasuk di dalamnya mental atau kesiapan ini perasaan untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga yaitu gerakan terbiasa, adalah berkenaan dengan penampilan respon yang sudah dipelajari dan sudah menjadi kebiasaan sehingga gerakan yang ditampilkan menunjukkan suatu kemahiran. Selanjutnya materi penerapan pengukuran dalam domain. Yang pertama itu domain kognitif bentuk teks objektif, di mana indikatornya itu pengetahuan. Itemnya diantara bangun-bangun berikut sebutkan bangun mana yang merupakan bangun geometri berdimensi 3. Jawabannya itu lingkaran, segitiga, kubus, dan trapesium. Yang kedua bentuk tes esai, di mana bentuk tes esai ini mampu menyebutkan 3 bangun yang merupakan bangun geometri yang berdimensi. Contohnya yaitu bola, kubus, dan limas. Yang ketiga itu domain afektif, di mana kita bisa selalu menerima tugas yang diberikan guru. Ya, kata kerja operasionalnya itu menantang, yang dimana itemnya dalam diskusi kita selalu menantang teman-teman untuk berdebat dan memberikan argumentasi. Kata kerja yang ketiga itu mendengar. Dalam diskusi kita, saya selalu mendengar saran dan teman. Yang terakhir itu menanyakan. Selama pembelajaran di kelas, kita selalu berusaha menanyakan masalah yang belum jelas. Selanjutnya materi taksonomi Merrill, di mana taksonomi tersebut oleh Merrill dinamakan komponen display there, menyatakan bahwa hasil belajar dapat direpresentasikan dengan tujuan belajar atau dengan item tes. Diasumsikan bahwa pada setiap kategori yaitu kinerja dan isi terdapat kombinasi dari bentuk presentasi primer dan sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Kemudian materi yang kedua yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama itu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat-tingkat ini membahas pendidikan pada tingkat yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Sedang dari tingkatnya dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan dari terendah sampai ke tinggi. Sedangkan secara horizontal, pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan yang sederajat, contohnya itu SD, MI, dan program paket A. Pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Pengembangan kurikulum tingkat ini beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu merumuskan tujuan akan mencapai sekolah, menyusun SKL, dan penetapan isu sederhana keseluruhan. Materi yang kedua itu dokumen kurikulum, di mana
Dokumen kurikulum merupakan sebuah panduan lengkap yang berisi rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan di suatu lembaga pendidikan, baik itu di sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan proses belajar mengajar agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara umum, dokumen kurikulum mencakup beberapa. Yang pertama itu identitas program studi, di mana nama program studi, jenjang pendidikan, dan lembaga penyelenggara. Yang kedua yaitu visi, misi, tujuan, gambaran masa depan yang ingin dicapai, tujuan jangka pendek dan panjang, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Yang ketiga yaitu profil lulusan, kompetensi, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh lulusan. Yang keempat yaitu struktur kurikulum, di mana susunan mata kuliah atau materi pembelajaran, beban studi, dan sistem penilaian. Materi yang ketiga itu bahan ajar, di mana bahan ajar merupakan materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Prastowo tahun 2013, dari segi bentuknya bahan ajar dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu bahan ajar cetak, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Yang kedua bahan ajar dengar atau audio, yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar, yaitu atau audio visual, di mana segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dan dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih media yang penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari presentasi. Sedangkan menurut Prastowo, berdasarkan cara kerjanya dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan adalah bahan ajar yang memerlukan proyektor agar bisa dimanfaatkan atau dipelajari siswa. Yang ketiga yaitu bahan ajar audio, adalah bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam. Yang keempat, bahan ajar video. Bahan ajar ini memerlukan alat pemutar yang biasanya berbentuk video, VCD, DVD, dan sebagainya. Yang kelima itu bahan komputer, adalah berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. Materi yang keempat itu perangkat penilaian, di mana tes atau penilaian yang diperlukan dalam setiap pembelajaran, termasuk juga pembelajaran bahasa. Adapun pengetahuan kebahasaan diantaranya yaitu masalah-masalah struktur, semantik, kosakata, ejaan, dan lain-lain. Penguasaan pengetahuan kompetensi kebahasaan pada akhirnya akan mampu mencerminkan bagaimana perilaku berbahasa para pembelajar. Kemudian, program pengembangan karakter, di mana pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai yang baik kepada semua yang terlibat dan sebagai warga sekolah, sehingga memiliki pengetahuan, kesadaran, dan tindakan dalam melaksanakan nilai-nilai karakter. Yang pertama yaitu karakter yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nilai karakter ini adalah nilai religius yang dikembangkan dalam diri peserta didik, adalah terbangunnya pikiran, perkataan, dan perbuatan yang diupayakan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau bersumber dari ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu karakter yang berkaitan dengan diri sendiri. Di dalam karakter ini yang perlu dikembangkan adalah kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu karakter yang berkaitan dengan sesama manusia. Pendidikan karakter ini memiliki aspek-aspek terbangunnya kesadaran akan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain.
Yang terakhir yaitu karakter yang berkaitan dengan lingkungan. Pendidikan karakter ini mempunyai aspek-aspek peduli sosial dan lingkungan, serta menghargai nilai-nilai kebangsaan dan berjiwa nasionalis. Materi yang keenam yaitu program pembelajaran remedial dan pengayaan, di mana pembelajaran remedial pada dasarnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pelajaran, sedangkan program pengayaan adalah program yang diberikan kepada peserta didik yang belajar lebih cepat. Ada beberapa tujuan remedial. Yang pertama itu agar siswa memahami dirinya, yang dimana khusus yang menyangkut prestasi belajarnya yang meliputi segi kekuatannya, segi kelemahannya, jenis dan sifat kesulitannya. Yang kedua yaitu dapat merubah dan memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan yang baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Yang kelima, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. Sedangkan tujuan pengayaan yang pertama itu agar peserta didik lebih menguasai bahan pelajaran dengan cara peserta didik disuruh membuat ringkasan tentang materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, menjadi tutor sebaya itu mengajari temannya yang belum selesai tugasnya. Yang kedua yaitu memupuk rasa sosial, karena peserta didik ini diminta membantu temannya yang belum menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, menambah wawasan peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan guru dengan cara membaca surat kabar atau buku-buku di perpustakaan. Yang keempat yaitu memupuk rasa tanggung jawab peserta didik dengan cara melaporkan atau menyampaikan informasi yang diperoleh melalui membaca surat kabar atau buku-buku yang tersedia di perpustakaan maupun sumber informasi lain kepada teman-temannya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran pengayaan terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu identifikasi kelebihan kemampuan belajar. Langkah ini bertujuan untuk jenis serta tingkat kelebihan belajar siswa. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Ada beberapa contoh bentuk pelaksanaan pengayaan yang dapat dilakukan yaitu belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, dan pemadatan kurikulum. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran pengayaan. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui tes, observasi, dan penilaian kinerja. Materi yang terakhir yaitu evaluasi dan review kurikulum. Yang pertama, pentingnya evaluasi kurikulum, di mana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, guru bidang studi. Dalam hal ini, guru berkepentingan menilai peserta didiknya, melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sebagai manajer tertentu berkepentingan. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan kurikulum di sekolah. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentu memiliki peran besar selaku pengelola kurikulum pada sekolah-sekolah yang berada di dalam lingkungan tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu pemerintah pusat, di mana evaluasi pengembangan kurikulum yang dilaksanakan tidak hanya bersifat sekolah atau pemerintah daerah saja, namun dilaksanakan juga secara nasional. Kemdikbud dalam hal ini sebagai otoritas tertinggi yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan kurikulum secara nasional. Prinsip evaluasi terbagi menjadi 6. Yang pertama itu berorientasi tujuan. Setiap program evaluasi pengembangan kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu objektif. Evaluasi pengembangan kurikulum harus berpihak pada apa yang ditemukan, data yang didapatkan konkret, relevan, dan tidak dimanipulasi. Data didapatkan melalui instrumen yang handal. Yang ketiga yaitu komprehensif. Pelaksanaan evaluasi pengembangan kurikulum harus mencakup semua aspek pada komponen kurikulum. Yang keempat yaitu kooperatif.
Keterlaksanaan program pengembangan evaluasi kurikulum menjadi tanggung jawab bersama-sama. Oleh karena itu, amat sangat dibutuhkan kolaborasi diantaranya, meskipun pada hakikatnya tanggung jawab utama berada pada evaluator atau pengemban kurikulum. Yang kelima yaitu efisien. Semua sumber daya yang digunakan atau waktu, tenaga, biaya, peralatan, dan penunjang lainnya harus digunakan sebaik-baiknya. Dan terakhir yaitu berkesinambungan, di mana program kurikulum bersifat dinamis, terus mengalami pembaharuan terus-menerus. Dari beberapa materi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dan kurikulum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahwa kurikulum dan pendidikan adalah satu kesatuan. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli pendidikan menegaskan bahwa fungsi utama sekolah adalah pemajuan dan pengembangan seluruh potensi individu, terutama potensi fisik, intelektual, dan moral setiap peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.